The Virgin Psikis disutradarai oleh Sion Sono yang juga bertindak sebagai penulis naskah film komedi misteri Jepang yang diadaptasi dari komik manga berjudul Minna Esupadayo karya Kiminori Wakasugi. The Virgin Psikis mengisahkan seorang remaja laki-laki yang masih duduk di bangku SMA bernama Yoshiro Kamogawa. Hidupnya berubah dalam waktu semalam. Ia terbangun dari tidurnya dengan kemampuan bisa membaca pikiran orang lain. Sebelum lanjut, boleh banget buat kamu yang baru mampir untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info alur cerita dan list film lainnya. Di scan awal, diperlihatkan Yasuhiro yang sedang gelisah karena selalu mengingat mimpinya. Di dalam mimpinya, diceritakan ada seorang wanita yang melambai dan menghampiri Yasuhiro. Karena selalu terbayang akan mimpinya itu, Yasuhiro memutuskan untuk melakukan cholai dan membayangkan semua gadis yang ia kenal. Flashback ke 17 tahun lalu, saat Yasuhiro masih dalam kandungan ibunya, di sebuah rumah sakit terlihat ada beberapa ibu hamil yang sedang duduk. Di situ, Yasuhiro masih dalam perut ibunya. Tak disangka, saat masih dalam kandungan, Yasuhiro melakukan interaksi dengan bayi lainnya yang masih dalam kandungan dengan telepati. Dalam interaksi telepatinya, wanita dalam kandungan itu berjanji akan bertemu dengan Yasuhiro suatu saat nanti dengan kode isyarat nyanyian la la la. Kemudian, scan 17 tahun ke depan. Akhirnya Yasuhiro berjanji kepada dirinya sendiri untuk menemukan wanita yang diajak bicara saat masih dalam kandungan ibunya. Kemudian tiba-tiba ada fenomena partikel kosmik yang menuju ke bumi. Cahaya itu menuju ke Yasuhiro. Atas kejadian itu, Yasuhiro mendapatkan kekuatan membaca pikiran orang. Namun, bukan hanya Yasuhiro, seorang bernama Miyuki juga mendapat kekuatan yang sama. Keesokan harinya, di sekolah, Yasuhiro sangat bingung karena bisa mendengar isi hati semua orang. Kemudian, seorang temannya yang bernama Yasu mengajak Yasuhiro untuk menonton film di rumahnya. Tiba-tiba pandangan Yasu berpaling ke seorang siswi baru yang bernama Asami. Miyuki terkaget seketika melihat senapan Yasuhiro tegak lurus saat melihat Asami. Seketika, Miyuki mengatakan dalam hatinya dan Yasuhiro pun mendengarnya. Yasuhiro kemudian membalas ucapan Miyuki. Mereka berdua berbicara melalui telepati. Tapi anehnya, mereka berdua tidak menyadari akan hal itu. Mungkin mereka mengira tadi itu mereka berbicara lewat mulut saja, bukan melalui telepati. Scan berpindah ke Takashiro dan Akiyama yang berbicara melalui telepati. Mereka berdua berminat mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kemampuan telepati. Kemudian diperlihatkan Yasuhiro yang membaca sebuah buku tentang telepati. Di kasir, dia tiba-tiba melihat buku yang melayang dari rak buku keluar dari toko buku itu. Sontak, Yasuhiro berlari mengejar buku yang terbang keluar dari toko buku itu. Setelah lelah mencari buku tersebut, Yasuhiro dipanggil oleh kakek-kakek pemilik kedai kopi. Yasuhiro kaget ternyata buku yang terbang tadi ada di dalam kedai kopi kakek itu. Ternyata kakek pemilik kedai kopi itu memiliki kekuatan untuk menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Keesokan paginya, di sekolah Yasuhiro memperlihatkan Asami bahwa pria yang di sampingnya itu menyukai Asami. Pria ini memiliki kemampuan teleportasi. Pria ini bernama Yasuke. Lucunya, saat dia berteleportasi, pakaian yang dia kenakan tidak ikut menghilang. Hiro datang dan berniat untuk mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan spesial. Setelah mempertemukan orang-orang yang mempunyai kemampuan spesial tersebut, kemudian Takahiro mengumpulkan mereka semua. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba terlihat seorang wanita cantik yang keluar dari balik pintu. Ternyata itu Asami.
Ternyata Ashami adalah anak dari Takahiro. Keesokan harinya, mereka kedatangan guru baru bernama Aiko. Ibu guru seksi ini menyuruh murid datang ke sekolah dengan memakai pakaian renang. Di sini diperlihatkan seorang wanita yang bernama Aiko yang telah menyebarkan aura negatif ke seluruh kota. Yushiro dan Miyuki kaget melihat semua wanita yang ada di sekolah itu memakai bikini, karena aura negatif yang disebabkan oleh wanita yang tadi. Saat di kelas, Yushiro dan Miyuki melihat guru baru yang mempunyai kemampuan khusus yang mampu membaca pikiran dan ingatan orang lain. Di sini bisa kita lihat sekelompok wanita berpakaian seksi yang dipimpin oleh Akiko. Mereka tepat berada di depan balai kota. Mereka ingin supaya berpakaian seksi itu tidak dilarang dan dianggap normal. Tak berselang lama, datang seorang wanita berpakaian hitam dan mengubah semua wanita yang di depan balai kota itu menjadi sebuah boneka. Di sisi lain, Ashami dan temannya memasuki sebuah rumah yang tampaknya agak menyeramkan. Karena takut, Ashami ditinggal sendiri oleh teman-temannya. Kemudian, Akiko datang dan memukul Ashami sampai tidak bisa bergerak seperti patung. Sampai ketika malam hari tiba, Takahiro selaku ayah Ashami khawatir karena Ashami tak kunjung pulang ke rumah. Tiba-tiba, datang seorang wanita dan mengatakan, "Aku lihat tadi Ashami baru aja pulang." Ternyata Ashami sudah berada di kamarnya. Paginya, terlihat sekelompok orang berkekuatan spesial berjalan-jalan di kota. Ponsel Yoshiro berdering, ternyata Ashami yang menelpon. Ketika mereka bertemu, Ashami memberitahukan ke Yoshiro kalau dia ingin enak-enak dengannya. Tapi sebelum itu terjadi, datanglah seorang wanita berpakaian hitam dan seksi ini dan membuat Ashami menjadi boneka. Raut muka Yoshiro pun terlihat kaget. Setelah Ashami menjadi boneka, Takahiro dan rekan-rekannya datang dan kemudian wanita berpakaian hitam itu menjelaskan kalau dia bukan Ashami yang asli. Itu hanya sebuah jelmaan yang menyerupainya. Kemudian mereka semua segera ke balai kota dan menangkap Akiko karena dialah yang membuat semua ini. Setibanya mereka di ruangan di balai kota itu, mereka semua tampak kaget karena melihat banyak sekali wanita di ruangan itu. Tapi mereka semua tertidur. Tiba-tiba terdengar suara Ashami. Sontak Takahiro langsung mencari keberadaan Ashami. Akhirnya, Takahiro dan rekan-rekannya berhasil menemukan Ashami, akan tetapi mereka melihat Ashami ada 3. Ternyata ketiganya adalah Ashami yang palsu. Kirain tadi niat guru baru ini menyelamatkan Yoshiro, ternyata guru baru ini malah dikurung di sebuah tempat aneh. Dalam kurungan aneh itu, ternyata sudah ada Ashami dan Miyuki. Mereka sadar kalau pelaku dari kejadian ini adalah guru baru itu. Saat mereka bertiga memikirkan cara untuk keluar dari tempat itu, tiba-tiba terdengar nyanyian la la la. Yoshiro pun kaget mendengar suara yang dia cari-cari selama ini. Suara yang dia dengar sebagai kode waktu masih dalam kandungan itu. Di sisi lain, diperlihatkan Akiko yang sudah kalah melawan Takahiro dan rekannya. Kemudian, wanita berbaju hitam dan seksi ini akhirnya membuat Akiko pingsan seketika. Saat terbangun, Akiko langsung tersadar dari hipnotis guru baru tersebut. Di sisi lain, guru baru itu membawa Ashami dan Miyuki keluar dari kurungan aneh itu, dan Yoshiro dibebaskan. Di luar kurungan itu sudah menunggu guru baru yang seksi itu. Ternyata guru baru itu melakukan semua ini karena dia suka dengan Yoshiro. Kemudian Yoshiro menemui Ashami dan Miyuki yang berperilaku seperti anak kecil. Guru wanita yang seksi itu pun sadar dan pergi dari tempat itu. Di scene terakhir,
Diperlihatkan Yushiro yang disambut oleh wanita-wanita di sekolah itu karena berhasil mengalahkan guru baru yang seksi itu. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman, itu tadi alur cerita film The Virgin Psychics. Gimana? Apa kalian menyukai film yang bergenre seperti ini? Komen di bawah ya supaya kami tahu kalian pengen dibuatkan alur cerita film apa lagi. Oke, bye-bye.